Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 4 Mei 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyampaikan salam dan damai sejahtera untuk umat Tuhan sekalian. Saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam surat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Allah. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini, begitu banyak orang yang berjuang dalam rangka untuk bisa mengalami kehidupan di dalam sorga. Untuk itu, orang berjuang dengan berbagai-bagai aktivitas dalam hidupnya. Orang melakukan berbagai-bagai perbuatan baik. Dan orang melakukan berbagai aktivitas ibadah di dalam hidupnya. Orang begitu serius melakukan perjuangan itu karena berharap bahwa akan mengalami kehidupan di dalam sorga. Tentu itu semua dilandasi dengan bahwa kehidupan di bumi ini terbatas. Pada waktunya kita akan berpindah dari bumi ini menuju tempat yang bernama sorga, tempat kediaman Allah. Nah, hari ini kita belajar dari Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Mari kita perhatikan baik-baik bacaan ini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau kita perhatikan bagian ini dengan baik, maka sesungguhnya Yesus Kristus itu telah mengalami kematian. Dan kita belajar di dalam kitab suci. Misalnya kita ingat kitab Yesaya pasal 53. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya 53, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Ia mengalami penderitaan. Ia dapat disiksa, dihina, diludahi. Ia dapat mengalami kematian. Itu karena kejahatan kita umat manusia yang ditimpakan kepadanya. Dengan demikian, kitab suci sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita
bahwa akibat dari dosa sesungguhnya kita telah mengalami kematian dan kita tidak punya kesempatan untuk mengalami kehidupan dan memasuki sorga rumah Bapa. Nah, tetapi di dalam iman Kristen kita belajar bahwa karena karya Yesus Kristus dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya, kita juga telah dibangkitkan. Dengan demikian kita pun diberi kesempatan untuk berada bersama-sama dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian itu untuk berada di dalam sorga. Kalau demikian, maka untuk mendapatkan kehidupan di dalam sorga, mesti ada yang menolong kita. Mesti ada yang membantu kita untuk mendapatkan kehidupan di dalam sorga tersebut. Kita tidak pernah akan bisa mendapatkan sorga atas usaha kita sendiri sebagai manusia. Itu tidak mungkin dan tidak pernah akan bisa kita mendapatkan kehidupan di dalam sorga kalau tidak ada yang memberi pertolongan kepada kita. Kalau tidak ada yang menolong kita untuk menghidupkan kita kembali dari kuasa kematian akibat dari kejatuhan kita di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai umat percaya kita bersyukur karena Yesus Kristus dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya, Dia sekaligus juga telah membangkitkan kita dari kuasa kematian itu dan menolong kita serta memberikan tempat kepada kita untuk bisa hidup bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Kalau demikian, maka pribadi yang bernama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu menjadi penting. Dia menjadi segala-galanya. Dia menjadi penentu untuk kehidupan kita di dalam sorga. Tanpa Dia, kita tidak mungkin bisa mendapatkan kehidupan dan mendapatkan tempat di dalam sorga. Sama sekali tidak mungkin itu. Apalagi kalau itu adalah usaha kita manusia. Apalagi itu adalah merupakan perjuangan kita. Sama sekali tidak mungkin. Sebab tidak ada satupun di antara kita umat manusia yang bisa membebaskan diri kita dari kuasa kematian, dari kuasa maut, dan kemudian mendapatkan jalan untuk bisa sampai ke dalam sorga. Di dalam iman Kristen dan melalui kebenaran firman Allah yang kita baca tadi dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 sangat jelas menegaskan kepada kita. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau demikian, kehidupan di dalam sorga itu merupakan anugerah dari Yesus Kristus kepada kita. Itu tidak pernah akan bisa menjadi hasil usaha kita sendiri. Siapapun kita,
Itu tidak pernah kita peroleh dari satu nabi pun di dalam dunia ini. Hanya satu pribadi yang bernama Yesus Kristus itulah yang berkuasa dan yang berdaulat membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-12, pada bagian yang paling akhir dari bacaan itu menegaskan kita harus beriman kepada Yesus. Kenapa mesti kepada Yesus? Karena Dialah yang dalam kedaulatan kuasanya membangkitkan Dia dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaknya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Dialah yang telah membangkitkan kita dari kematian akibat dari dosa itu, dan memberi tempat bagi kita untuk bisa hidup bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Sekali lagi, sorga hanya bisa menjadi bagian bagi kita kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menang atas kuasa maut dan yang telah membangkitkan kita dan menyediakan bagi kita tempat di dalam sorga supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Sebagaimana Injil Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3, di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Dan di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24, bahwa semua kita yang percaya kepada Dia akan melihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, segera ambil keputusan untuk benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Dia kita bisa dapat tempat di dalam sorga rumah Bapa. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami adalah orang-orang yang bertelinga dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini maupun yang ada di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Denpasar, di mana saja umat-Mu sedang mencari perawatan medis untuk mendapatkan pertolongan. Ya Bapa, miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan dengar cerita doa umat-Mu, dan bebaskan mereka dari penderitaan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka mendapatkan pemulihan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang ada dalam kesulitan, biarlah Tuhan membuka pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu masuk ke kehidupan mereka melalui usaha dan pekerjaan mereka, supaya umat-Mu dapat hidup dari berkat-Mu. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami sedang hidup dalam satu zaman di mana ada berbagai situasi yang kurang begitu kondusif untuk kedamaian hidup bersama di rumah bersama kami Indonesia. Karena itu kami minta kepadamu, selamatkan pemerintah kami, selamatkan kami sebagai rakyat Indonesia di rumah bersama, dan bantu kami untuk kami saling menghormati. Kami menghormati pemimpin kami saling menghormati sebagai sesama rakyat di bangsa ini, supaya kami menciptakan suasana damai di rumah bersama kami Indonesia. Terima kasih Bapa.
Hamba juga berdoa untuk semua pihak yang bekerja. Kiranya Tuhan menolong memberkati, supaya dalam satu kesatuan yang utuh, kami bergandengan tangan untuk menjaga situasi dan keamanan dan damai di negeri tercinta kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua sudah putih rambut, kiranya mereka semua ada di dalam urapan Tuhan. Lebih khusus lagi umatmu yang ada di jemaat Koinonia, dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 9. Kiranya Allah beri urapan khusus kepada umatmu, supaya mereka semua mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami akan beristirahat. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.